Hai, kembali lagi kita di Radio MI bersama saya Switch dan Kang One. Ya. Jadi gimana Kang? Kang dengar ini nggak soal Michael Jordan tuh gimana Kang? Ya. Michael Jordan Itu menang. dia filmnya Film dokumenter. jadi ini ya Film 6,3 juta sampai Iya, naik. film dokumenter. Jadi Itu gimana? seharusnya kan film ini tayang kalau tidak salah ya, yang karena kebetulan saya juga baru baca dan saya juga baru nonton. Seharusnya tayang mungkin sekitar bulan Agustus. Tayangnya itu Agustus tahun ini harusnya. Cuma karena Covid ini, karena pandemi ini sehingga akhirnya si pihak produsernya itu memajukan dan menayangkannya di Netflix. Dan memang luar biasa ya, film ini sudah ditonton sekitar 3,6 juta. Oh, bukan 6,3 juta. 6,3 juta, sorry, kembali 6,3 juta. Ya, itu sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Tapi memang Michael Jordan tuh legend. Harusnya. Tapi dokumenternya itu dari sisi apanya? Sisi cerita bagaimana dia dari awal, biopiknya dia ya. Bukan cuma itu ada berapa episode kalau nggak salah, ada 2 sampai berapa episode, ada sampai 6 episode. Kang One udah nonton? Baru satu episode. Asik kan? Enggak, cerita Michael Jordan saja. Cuma mungkin bagi anak-anak muda zaman sekarang yang tidak kenal dengan Michael Jordan kan agak bingung. Tapi kalau saya kan memang saya hidup di zaman Jordan. Gitu loh. Pada saat Jordan waktu itu bermain, saya waktu itu masih SMA kuliah dan saya sangat tergila-gila sama Michael Jordan. Jordan tuh main tahun berapa ya Kang? 90-an. Kang One udah kuliah? Sudah kuliah waktu itu. Jordan. Saya belum lahir Kang. Belum lahir. Beda usia tuh. Luar biasa emang Jordan ini. Dan memang Jordan itu akhirnya sampai berapa peraturan NBA itu menggunakan nama Jordan. Karena saking legendanya. Mungkin menurut saya pemain basket selain Magic Johnson ya, Magic Johnson atau Kobe Bryant yang kemarin meninggal. Tapi yang paling legenda menurut saya Michael Jordan. Tidak ada lah pemain basket yang selegenda Michael Jordan. Karena dia, bayangkan pada saat dia membela Chicago Bulls, dia hampir 8 kali dia menjuarai NBA. Dengan klubnya itu. Chicago Bulls dulu sampai besar sekali. Besar sekali. Kalau tidak salah dulu pelatihnya namanya Phil Jackson. Itu duet luar biasa antara Phil Jackson dengan Michael Jordan. Saya nggak terlalu menggali hal kayak gitu sih, cuman saya punya kaosnya sih dulu. Buat gaya-gayaan. Sebenarnya NBA itu kan mulai dikenal di Indonesia tahun 90-an ya. 95 lah waktu itu. Waktu itu mulai rame di Indonesia NBA dan ada MTV waktu itu ya, yang promosikan MTV dan Michael Jordan. Saya masih ingat dulu ada film kartun, Mbak. Oh, Who Framed Roger Rabbit? Space Jam. Oh, Space Jam. Jadi Michael Jordan itu berperan sebagai dirinya sendiri. Iya, main sih dari Michael Jordan juga ya, dia makanya menurut saya ini luar biasa sampai dia difilmkan ya dalam bentuk kartun. Dan memang waktu itu tidak ada lah orang yang bisa. Dan ini bukan saya berulang kali memuji Michael Jordan ya. Mungkin Michael Jordan adalah satu atlet yang bisa beralih dari pemain basket ke pemain baseball. Dia pernah loh Mbak, dia pernah pensiun dari basket terus dia pindah ke baseball dan sukses di baseball. Iya. Jadi ini emang atlet serba bisa. Iya. Makanya di Amerika dia kan termasuk beberapa orang yang dianggap berpengaruh lah di Amerika. Karena memang prestasi dia selain di basket juga di baseball. Mungkin memang dia dalam permainan maksudnya basketnya apa gitu dia banyak melakukan terobosan sampai slam dunk, bisa dijadikan peraturan baru ya. Sampai sepatu naiknya bukan naik Air Jordan itu kan dari itu. Itulah Michael Jordan. Ya di Indonesia belum ada lah. Belum ada yang mungkin ada sih di Indonesia yang selegenda Michael Jordan dalam kacamata Indonesia ya. Rudy Hartono. Tapi kurang ini sih Kang. Karena bulu tangkis secara ini. Tapi Rudy Hartono juga kayak kalau di bola tuh kayak David Beckham gitu kan. Kayaknya kayak fenomenal. Tapi ya sebenarnya Indonesia punya banyak ya. Tapi memang cabang olahraganya bulu tangkis ya. Jadi meskipun populer di Indonesia tapi kan di era sekarang ini kurang begitu ya dibandingkan zaman era saya dulu. Jadi 2 atlet yang menurut saya sangat luar biasa, 3 ya malah. Satu Susi Susanti, Rudy Hartono sama Lim Swicking. Dan itu sampai sekarang juga masih bagi penggemar bulu tangkis masih legenda lah. Iya, kalau Susi Susanti itu sama Lim Swicking itu di atasnya. Di atas Susanti ya. Rudy Hartono dulu, Lim Swicking sama baru Susi Susanti ya. Yang legenda-legenda ya. Pas Olimpiade itu sih ya. Betul. Susi Susanti. Saya memang di Indonesia belum ada lah yang kemudian seperti Jordan ya, yang kemudian menjadi inspirasi. Ya selain yang tadi saya bilang ya, selain Lim Swicking, Rudy Hartono sama Susi Susanti, yang lainnya mungkin belum begitu dikenal.
Mudah-mudahan nanti ada atlet lagi yang bisa dikenal yang kemudian menjadi inspirasi bagi anak-anak muda khususnya. Seperti itu. Tapi kan Michael, Sebenarnya gini, yang aku mau bahas tadi apa ya? sebenarnya gini Mbak, ini kejadian lucu nih sebenarnya ya. Saya juga bisa dibilang lucu, bisa dibilang Malah takon nih lu. ama ini emang tidak paham atau apa ya. Pernah dengar nasi anjing? Hah? Nasi anjing. Nasi anjing? Saya pernah dengar nasi kucing kan? Nah itu dia. Jadi tadinya saya sih mencoba bersikap positif. Saya orang Islam ya, saya Muslim dan saya tahu banget bahwa anjing itu adalah salah satu hewan yang di Islam sangat di inilah sangat kurang begitu ini ya sama kayak babi gitu kan. Air liurnya anjing itu kan haram bagi umat. Kenapa ya? Padahal anjing tuh lucu banget loh. Ya itu kan sudah ada aturannya Mbak, sudah atur. Nah kemarin itu menurut saya ini agak saya nggak bisa dibilang konyol atau saya nggak mau nyebut bodoh ya, cuma konyol aja. Maksudnya baik, jadi dia itu ingin membagi-bagikan makanan ke masyarakat, nasi, cuma dalam porsi besar. Dalam pikiran mereka ya komunitas ini apa tidak sebaiknya sebut nasi anjing karena kan tadi Mbak bilang nasi kucing. Kalau nasi kucing kan kita tahu kan kecil-kecil kan. Nah, kemudian mereka mengadalogikan dengan nasi anjing gitu loh. Udah itu dibikin cap itu ditempel pakai brand sekarang nasi anjing dan dibagikan ke masyarakat. Ngamuklah masyarakat kan, disangkanya nasi anjing beneran gitu loh. Nah itu, jadi menurut saya ini sebenarnya sesuatu yang sepele tapi akhirnya menjadi masalah dan apalagi kemudian orang-orang melaporkannya ke polisi. Gitu. Nah sebenarnya nggak ada masalah, dicek makanannya makanan biasa, makanan yang memang untuk dikonsumsi bukannya dibagikannya sebelum, kalau tidak salah dibagikannya pagi-pagi sebelum sahur dibagikannya gitu loh. Di itu yang viral. ngasih ide siapa sih ya? Ya itu Kayak nggak anak-anak muda lah kalau aja iya ya. itu kalau besar anak-anak muda lah. Jadi memang Harusnya nasi koma monyet gitu ya kan? bakal rame lagi tuh. Memang kondisi sekarang itu ya itulah karena ketidaktahuan ya, informasi berseliweran. Kemarin soal nasi anjing rame kan. Di Indonesia kan selalu begitu kan. Selalu ada hal-hal yang memang lucu-lucu dan rame-rame. Ini lagi yang menarik nih, Mbak. Ini di Minus lagi Lagi heboh rame, juga ya, lagi heboh juga nih. Ini masalah ini penampakan lendir. Oh iya saya lihat kemarin. Tapi Kang, itu konyol juga. Katanya hoax ya kan? Itu hoax habis. Jadi itu sebenarnya jahat banget ya. itu penyakitnya bukan COVID, itu penyakitnya udah lama. Jadi sampai si anaknya tuh posting di sosial media menyesalkan. Ya mungkin ada orang iseng lah. Iya. Itu ya makanya ya di Indonesia tuh seperti itu. Terlalu Anaknya banyak. berarti itu bapaknya dia. Bapaknya dia. Jadi bapaknya dia sakit. Memang maksud dia hanya dan itu kasusnya bukan kasus sekarang. Itu kasus berapa tahun yang lalu lah. Yang kemudian sama ya orang iseng ditambah-tambahin lagi dengan narasi terus dibagikan kepada masyarakat. Banyak masyarakat yang jijik dan ya karena kan itu kan orang sakit ya, tapi itu bukan kaitannya sama COVID. Tidak kaitan sama itu COVID. Itu penyakit biasa-biasa aja gitu loh. Cuma kan jadi heboh ketika kemudian jadi viral di sosial media. Jahat sih tapi ya. Itulah Indonesia, Mbak. Istilah hoax itu jahat sekali hoax loh. itu, Ya gitu dan begitu itu mereka yang dapat langsung share. Betul. Videonya aja bodong gitu kan, nggak pakai apa-apa. Itu ya kadang-kadang ya harus kita waspadai di kondisi sekarang ya. Ini kan sensitif Mbak, apalagi terkait sekarang banyak perusahaan tutup gitu kan, banyak perusahaan tutup terus penghasilan juga berkurang. Jadi hal-hal seperti ini, berita-berita hoax seperti ini sangat-sangat sensitif sekali membuat orang emosi Mbak. Itu yang dikhawatirkan. Ya kita sih berharap semuanya tidak seperti itulah. Ya, Semua informasi yang kita terima juga kita filter lah. Kalau emang seandainya ini hoax ya sudah kita abaikan saja. Jangan sampai benar seperti Mbak bilang tadi, terima bagiin. Kan tidak semua orang mungkin paham yang mau terima itu saja. main share aja. Betul. Apalagi kan ini Menyesatkan. kondisi sekarang nih Mbak. Saya bilang kondisi sekarang saya kurang tahu lagi nih sampai Lebaran itu seperti apa. Karena beberapa perusahaan mulai menutup perusahaannya, mulai mem-PHK karyawan. Ini udah restoran-restoran besar mungkin Ya, franchise ya, KFC. Yang saya dengar KFC sih. Iya, saya kaget juga. Kantornya kan kebetulan dekat dengan kantor kita tuh. KFC. Iya, KFC. Hai. Ya, kasihan. Disponsorin. Kasihan juga gitu loh. Bayangkan sampai 97 gerai mereka tutup di Indonesia. Ya karena kan sekarang hampir semua orang pesan melalui online, Mbak. Atau melalui telepon. Tidak lagi datang ke gerai-gerainya, itu ditutup semua. Ini menyedihkan juga ya, dan menurut saya ini yang
saya tidak tahu ya, ini pemerintah lah yang harus segera mengantisipasi ya. Bagaimana caranya supaya, nah, Maaf, Kang. kalau terus begitu Mbak. Itu Mbak, jadi apalagi Mbak? Apalagi nih yang perlu kita share nih selain tadi? Kalau nih? dari dunia artisnya ada itu ya, Jering tuh yang katanya mau disuntik virus corona itu. Ngapain sih Jering ini bisa bikin apa itu? masalah aja ya? Iya. Itu dia maksudnya mau Saya sih lihatnya sensasi aja lah. Artis kan selalu begitu, selalu sensasi. sensasional. Sensasional. Jadi pada saat kondisi seperti sekarang ya, saya tidak tahu apa kamu pansos atau apa. Cuma menurut saya ngapain juga lah Jering mau disuntik. Sakit loh kalau kena virus itu. Itu. Terus juga masih ada beberapa artis ya di luar negeri yang Kalau menurut saya kena sekarang imbas lockdown tuh kayak Asmara Abigail tuh Kang yang main apa tuh film horor-horor itu. ya mereka tertahan. Tapi saya tahu, Ada beberapa sih artis ya. sana ya. Tidak hanya artis mungkin ya, beberapa warga Indonesia juga banyak tertahan di luar negeri. Kasihan sih mereka kondisinya seperti Maudi apa. juga itu ya. Iya, Maudi di Amerika kalau tidak salah. Saya lihat di Instagramnya kemarin. Dia sekarang terjebak. Amerika parah ya Kang katanya. Parah, apalagi Katanya presiden udah juga nyampe parah. tembus 1 juta ya. Betul. Apalagi presiden juga parah presidennya Trump. Yang Itu konyol tuh kenapa ya. Itu warom sih dia tuh saya tuh kadang-kadang Saya pikir saya nggak tahu, mungkin itu amazing ya, emang. ya kita Mas akan Trump. sekarang tahu kan bagaimana Amerika yang sebenarnya kan. Ya kalau berapa tahun yang lalu kita tahu namanya Obama, namanya si ya George Bush ataupun misalnya taruhlah Clinton sedikit smart gitu ya. Kalau si Trump ini benar-benar kebalikan dari semuanya itu. Eksentrik ya. Esentrik. Dan kita ngomong salah-salah, iya, dibuat lagi ya. Kita tidur. Betul. Ngomongnya konyol, apa adanya dan emosional gitu kan. Misalnya kemarin dia bilang bahwa disinfektan itu bisa digunakan Oh bisa iya, bisa itu banyak yang terpapar ya loh, karena Bang. bagaimana yang bicara kan presiden. Dia lupa bahwa dia itu seorang presiden gitu. Pada saat dia bicara seperti itu ya warganya nurut. Harganya juga. Iya. Saya Jadi, kirain Amerika. Ya itulah makanya informasi itu harus betul-betul dipelajari atau bukan dipelajari. Kita baca, kita dengar, kita tonton dengan betul-betul gitu loh. Tidak hanya sekedar menonton, membaca atau mendengar begitu saja. Karena seperti misalnya kasusnya Trump. Itu bukan hoax ya Mbak ya, bukan hoax loh. Karena yang ngomong presiden. Tapi kan sebenarnya orang harus tahu apa sih kapasitas Trump untuk ngomong seperti itu sehingga mungkin kan kalau Trump tuh membantahnya bahwa dia hanya sekedar memberikan sindiran gitu loh. Tapi kan dia itu presiden. Itu sama seperti kayak di Iran tuh Mbak. Di Iran juga. Cara ngomong. Cuma saya nggak tahu di Iran juga ini katanya begitu Mbak. Banyak orang yang kemudian berapa orang ya? Ada sekitar 97 orang kalau nggak salah. Itu keracunan itu detol. Diminum. juga Iya diminum kalau tidak salah kalau di Iran tuh. Jadi kan memang apa ya? Aduh, ini kayak orang tuh sampai kepanikan apa spektakuler banget ya. Tingkah-tingkahnya tuh sampai kemarin menarik lagi nih kemarin lagi. ada dokter saya nggak tahu di Singapura maksudnya belum diri itu karena dia stres dengan kondisi sekarang ini. Gitu. Tapi kalau Singapura sendiri dia udah mulai recovery atau gitu? Enggak, Singapura Masih- kemarin kan terpapar lagi kan, lockdownnya dibuka terus terpapar lagi, akhirnya mereka nutup lagi gitu loh. Gitu. Malaysia juga diperpanjang. Malaysia diperpanjang lagi karena memang sebenarnya masa pandeminya udah hampir selesai sih. Singapura Malaysia udah hampir selesai. Cuma mereka kaget juga ketika ternyata ada klaster baru gitu loh. Kalau yang Singapura tidak salah imigran, rumah-rumah imigran yang kena. Nah seperti itu. Nah, kalau kita gimana Kang? Prediksi dari Kang One sendiri. Saya sih tidak bisa prediksi ya. Saya hanya mencoba membaca di beberapa ini. Kang One kemarin bilang kemarau udah oke lah dikit lagi. Iya, Malah sekarang hujan terus kan tiap hari, kan? ya. Saya jadi Musim kecewa. kemarau gitu loh. Udah musim kemarau selesai ya mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Ya diperkirakan sih akhir Juni ini. Cuma kita nggak tahu juga. Ya kita semua serahkan lah pada yang di atas. Iya. Gitu Juni mungkin, itu mungkin baru mulai recovery ya kita ya. Recovery yang Recovery ke semuanya gitu loh. Artinya begini, penyebarannya di stop. Bukan stop, penyebarannya stop. Tidak tersebar lagi. Tapi saya tidak tahu juga karena kan sekarang dengan kondisi sekarang pun jumlahnya kan belum pasti real sejumlah itu kan. Karena pemerintah juga kemarin sudah mengakui diseleksi juga gitu loh. Karena kita bicara soal ODP, PDP sama yang terpapar kan berbeda gitu. ya, karena saya lihat di waktu berita kemarin kan saya lihat di Depok itu kan seluruh kelurahan menurut Bupati Depok kan seluruh kelurahan sudah terpapar zona merah ya kan. Tapi kemarin saya lihat di aplikasi, anak saya kebetulan punya aplikasi ininya. Itu daerah Sawangan, daerah Sudah mulai Buyung berkurang. sudah zona hijau. Zona hijau ya. Nah, berarti sudah aman kan? Sudah aman. Ya mudah-mudahan deh
Juni pada saat musim kemarau ini datang, mudah-mudahan semuanya sudah zona hijau, sudah kembali lagi seperti semula. Tapi sekali lagi, meskipun sudah normal ya, mudah-mudahan nanti normal, tetaplah kita jaga kesehatan, imun kita juga harus tetap Jaga gitu loh. kebersihan. Jaga kebersihan. Dan yang paling utama ya bagaimanapun pola hidup ya, pola hidup berubah. Itu mungkin yang perlu kita tanamkan ya dalam diri kita pada saat ini pandemi berakhir. Mudah-mudahan amin di akhir Juni ini. Amin. Gitu, Mbak. Walaupun saya ada satu dosa yang saya nggak akan susah untuk menutupinya. Apa tuh, Mbak? Rahasia. Aib. Oke, Mbak, mungkin sudah Oke. cukup panjang ya Cukup panjang, kita memberikan udah informasi buat waktunya kembali ke pekerjaan kita pekerjaan. ini. Kalau saya balik ke rumah, Mbak, karena saya masih ikut aturan PSBB gitu. PSBB ya Iya. masih ya Kang ya. Oke. Kalau gitu kita berpisah dulu ya. Next week kita ketemu lagi dengan berita yang lebih seru dan mudah-mudahan narasumber yang lebih asik lagi. Oke, kalau gitu sampai jumpa lagi di Radio MI di Mata Indonesia TV. Matanya Indonesia. Bye. Sehat ya, stay safe, Stay stay safe, healthy, stay positive. stay home. Stay home. Ya benar.